teman-teman, kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya. Puji Tuhan haleluya. Gerakan tangan, goyangkan kaki kanan. Adik yang ada di rumah, mari kita akan berdoa sebelum kita memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami sebentar kami mau ibadah online. Tuhan pakai setiap kami Tuhan yang akan melayani dan juga adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Tuhan menilai kami semua dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menjadi sukacita, ibadah yang menjadi penuh dengan berkat, dan biarlah ibadah ini juga kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali pagi ini Kak Meta bisa beribadah bersama-sama dengan adik-adik. Walaupun adik-adik masih dalam kondisi di rumah, ya. Walaupun kita di rumah, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa beribadah dan memuji Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Pagi ini Kak Meta ditemani dengan dua kakak-kakak yang adik-adik pasti tidak asing lagi. Siapakah itu? Ini yang selalu seru, pemain drum kita, Kak Eva. Apa kabar Kak Eva? Baik. Boleh cas nggak? Boleh dong. Oke, good. Satu orang lagi, siapakah dia ya kira-kira ya? Hurufnya dari D. Siapakah itu? Kak Dia. Kak Dian. Oke.
Kalian boleh cas dengan Kak Evan? Tes dulu dong. Nah, ya jadi ya karena pandemi corona jadi kita nggak bisa bersalaman. Kita harus casnya pakai apa? Siku. Ya nggak apa-apa lah. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Walaupun adik-adik di rumah, tetap adik-adik hati kita, pikiran kita tetap tertuju pada Dia. Kita tetap memuji Tuhan sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, memelihara hidup kita sampai saat ini. Kita akan sama-sama menaikkan pujian. Ku mau bernyanyi. Semuanya pakai berdiri ya. Pakai gerakannya. Goyang-goyang kalian gimana? Kak Evan goyang-goyang? Siap. Oke, kita akan ku mau bernyanyi. Adik-adik, banyak alat musik yang sudah diciptakan oleh manusia. Kalau alat musiknya dimainkan cuma satu, rasanya kurang enak terdengar. Karena itu biasanya alat musik dipadukan berbagai macam alat musik. Kak Meta mau tanya sama Kak Dian. Kak Dian tahu nggak dia sukanya alat musik apa sih Kak Dian? Piano. Piano. Waduh, iya. Seperti lagu siapa ya? Nah Kak Eva, coba alat musik apa Kak Eva? Ini Kak Eva tuh senyum-senyumnya tuh gemes deh ya Kak Eva. Alat musik apa Kak Eva? Perkusi. Perkusi. Kak Eva katanya jago bermusik ya? Jago. Enggak, kata siapa? Katanya betul nggak Kak Dian? Katanya dia jagonya main drum loh dia. Katanya tuh coba main drum bagaimana? Coba main drum gimana? Coba tangannya Kak. Main drum. Aduh, bagus sekali main drumnya ya. Ya jadi kita sekarang akan memuji Tuhan. Kita mainkan alat musik yang ada di rumah adik-adik semuanya ya. Yuk, kita masih makin berdiri loh. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Sip. Sama-sama kita bertepuk tangan ya adik-adik ya.
sekali lagi. Mari memuji Tuhan dengan mainkan musik. Mari memuji Tuhan dengan mainkan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Yo. Kita naikkan pujian lagi. Mari memuji Tuhan dengan mainkan musik. Mari memuji Tuhan dengan mainkan musik. Puji. Siap-siap trompet ada di rumah. Yo. Puji Tuhan dengan trompet. Tangannya ke atas. Mari memuji Tuhan dengan mainkan musik. Mari memuji Tuhan dengan mainkan musik. Puji Tuhan, puji. Siap-siap pianonya. Siap-siap tangannya. Yuk kalian. Memuji Tuhan dengan mainkan musik. Mari memuji Tuhan dengan mainkan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siap-siap drum tangannya, yeay. Oh, yes. Mainkan musik, mari memuji Tuhan dengan mainkan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semuanya ya, semuanya ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk semuanya, siapkan hati kita. Kita siap mendapatkan berkat dari Tuhan. Apakah firman hari ini? Kita dengar semuanya ya. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian seperti Samuel kecil. Tuhan
tundukkan kepalanya, tutup matanya. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami, Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari adik-adik kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan biar kiranya itu menjadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh disukakan dengan pujian kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Jamah kami Tuhan, hati kami agar hati kami ini menjadi tanah yang baik. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh lebat, berbuah lebat. Dan Tuhan yang menyempurnakan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini Kak Uli mau bercerita tentang Samuel. Adik-adik tahu nggak Samuel? Mungkin udah pernah dengar ya kakak-kakak menceritakan tentang Samuel ya. Adik-adik, Kak Uli mau menceritakan tentang Samuel. Samuel itu siapa sih gitu ya? Kita boleh baca di 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 3 tentang kehidupan Samuel semasa dia masih kanak-kanak. Adik-adik mungkin boleh lihat di sebelah kanan ini ada seorang bapak namanya Bapak Elkana dan Ibu Hana. Dia mempunyai seorang anak namanya Samuel. Samuel artinya aku menerimanya daripada Tuhan. Adik-adik boleh ingat ya, Samuel itu artinya aku menerimanya daripada Tuhan. Lalu dia dibawa ke Imam Eli supaya ada melayani Tuhan di sana. Nah, adik-adik saat Samuel ini melayani di sana, dia harus menemani Imam Eli. Sementara Imam Eli ini punya anak, tetapi tidak menurut ya, tidak mau nurut kepada Imam Eli. Samuel itu melakukan pekerjaan Tuhan, dia membersihkan bait Allah, pokoknya dia adalah anak yang sangat rajin sekali. Di umurnya yang 5 tahun, dia sangat ingin melayani Tuhan ya adik-adik. Ini sangat jarang sekali ditemukan ya dimanapun, karena dia masih kecil, masih elok parasnya, bahkan dikatakan dia masih kemerah-merahan, tapi dia sudah melayani Tuhan. Nah, akhirnya satu malam Samuel tidur dan dia mendengarkan panggilan dari Tuhan ya, Samuel, Samuel. Lalu dia langsung lari, adik-adik. Dia langsung lari, lalu dia menghadap Imam Eli. Dia katakan, "Ya Bapak, apakah engkau memanggilku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Oh, aku tidak memanggilmu." Lalu kedua kali adik-adik, Samuel dipanggil lagi dengan suara yang sama, "Samuel, Samuel." Nah, Samuel ini langsung lari lagi. Bahkan yang Imam Eli mengatakan kepada Samuel, "Anakku, kalau misalnya nanti ada yang manggil kamu lagi, katakan, 'Ya Tuhan, berfirmanlah, hambamu siap mendengarkan.'" Nah, akhirnya Samuel kembali lagi, dia tidur lagi, lalu suara itu datang lagi adik-adik. Dia berkata, "Samuel, Samuel." Akhirnya dia tahu kalau yang memanggil dia itu adalah Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, berfirmanlah, hambamu siap untuk mendengarkan." Nah adik-adik, akhirnya dia tahu kalau yang memanggil dia itu adalah Tuhan, bukan Imam Eli. Tetapi karena Samuel ini adalah anak yang sangat dengar-dengaran, dia berpikir bahwa yang memanggilnya itu adalah Imam Eli, karena dia belum tahu ya suara Tuhan itu seperti apa, dia belum tahu. Tetapi karena dia adalah anak yang baik, anak yang rajin,
anak yang taat, bahkan dia adalah anak yang sudah dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Akhirnya dia punya satu kepekaan, yaitu untuk mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya adik-adik, walaupun dia diperhadapkan dengan anak-anaknya Imam Eli yang sangat tidak peduli dengan pelayanan, tidak peduli dengan bait suci, bahkan melawan kepada bapaknya yaitu Imam Eli. Tetapi Samuel ini tidak terpengaruh adik-adik, bahkan dia sangat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Bahkan dia adalah anak yang sangat rajin. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan kali ini, Kak Uli berharap adik-adik mengerti bahwa walaupun adik-adik masih kecil, bahkan mungkin ada yang berumur 2 tahun, 3 tahun sudah sekolah minggu, sudah datang memuji Tuhan, mungkin belum melayani Tuhan ya, tetapi adik-adik saat datang sekolah minggu saja itu adalah sangat melayani Tuhan ya adik-adik. Di umur 5 tahun, di umur berapapun, Tuhan pasti pakai adik-adik menjadi anak-anaknya, bahkan suatu saat nanti akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun dan kapanpun adik-adik siap, pasti Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Nah, ada 3 teladan yang kita akan pelajari, yang kita bisa teladani dari Samuel ini, yaitu yang pertama adalah Samuel adalah anak yang sangat dengar-dengaran ya. Kita tadi bisa baca di 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 3. Terus yang kedua adalah Samuel ini adalah anak yang rajin. Ya, di ayat 18 dikatakan bahkan dia membersihkan bait suci ya, bait Allah ya. Terus yang ketiga adalah Samuel ini adalah anak yang taat ya. Bisa kita pelajari tadi dari Samuel kecil, dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan dia tahu oh itu Tuhan yang memanggil, dia langsung lari adik-adik. Mungkin adik-adik di sini ada nggak yang kalau dipanggil mamanya sekali sampai 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali gak dengar, udahlah paling juga aku nanti disuruh gitu, paling juga aku disuruh beresin mainan gitu ya, jadi takut gitu saat dipanggil mama papanya. Tetapi Samuel ini adalah anak yang sangat taat dan dengar-dengaran, sekali dipanggil dia langsung lari, padahal yang manggil dia bukan Imam Eli, bukan orang tuanya, tetapi Tuhan yang memanggil dia. Itu yang bisa kita pelajari dari Samuel kecil. Semoga pelajaran hari ini, firman hari ini menjadi kekuatan buat adik-adik, menjadi teladan, bahkan bisa dicontoh ya, yang baik-baiknya diambil supaya firman Tuhan terus hidup di dalam kehidupan adik-adik. Itu saja buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik jangan lupa ya, kalau minggu depan kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dikirim ke sini ya, ke Kak Deni sebelum hari Kamis. Ayat hafalannya adalah Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah itu ya adik-adik, tolong dihafal minggu depan, dikirim kepada redaksi yang ada yaitu Kak Deni. Nah adik-adik jangan lupa minggu depan kita beribadah lagi. Siapkan hati, siapkan pikiran, semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi doa kami sebagai guru-guru dan pasti kerinduan Tuhan juga, supaya adik-adik sama seperti Samuel kecil, taat, rajin, dan dengar-dengaran. Amin. Kita berdoa ya adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, ibadah kami ini boleh berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, menjadi doa kami, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat, rajin dan dengar-dengaran. Kami mau mulai dari kecil kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan.
Kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran juga kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh tertanam di hati kami dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap anak-anak kami, berikan kesehatan, kekuatan selalu. Orang tua mereka juga Tuhan, dalam segala usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dan setiap guru-guru juga, dalam setiap kehidupan kami boleh benar-benar Tuhan, sekalipun kami tidak bertemu muka satu dengan yang lain, tetapi di dalam doa-doa kami akan terus mendoakan anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sehat selalu semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bersyukur atas kasih Tuhan. Hai teman, kawan-kawan semua, kita berkumpul dengan hati gembira. Puji Tuhan sambil bertepuk tangan, serukan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Gerakan tangan, goyangkan kaki kanan. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur atas kasih Tuhan.